Garut, sebuah kabupaten yang kaya akan budaya, alam, dan sejarah, kini memasuki babak baru dalam dunia politik. Untuk pertama kalinya seorang perempuan muda tampil sebagai calon wakil bupati mengundang perhatian banyak pihak. Namanya Putri Karlina, seorang dokter gigi yang memilih jalur berbeda untuk berkontribusi kepada tanah kelahirannya. Nama saya Putri Karlina. Saya punya gelar dokter gigi di depan karena memang saya adalah seorang dokter gigi lulusan UGM. Saya bersekolah di UGM itu lulus tahun 2016. Lalu saya kembali ke Garut untuk bekerja dan saya menjalani S2 di ITB karena saya saat itu memutuskan untuk tidak berprofesi sebagai dokter gigi walaupun sudah certified. Tapi saya memang fokusnya ingin berbisnis sehingga saya punya bisnis keluarga di Garut. Lalu saya melanjutkan S2 di MBA. Itu tujuannya untuk melit perusahaan yang memang perusahaan keluarga. Pengalaman Putri dalam dunia bisnis dan pendidikan semakin memperkuat semangat kepemimpinannya. Di saat banyak perempuan muda di daerah memilih jalur berbeda, Putri melihat kesempatan untuk berkontribusi lebih besar. Dan itu sebenarnya sudah mulai saya planningkan setahun sebelum adanya periode ini. Artinya setahun sebelum ini saya mencoba mencari jalur mana yang akan mengantarkan saya ke sana, Pak. Karena pertama saya bukan orang politik. Kedua, orang tua saya juga tidak pernah mengarahkan saya ke bidang politik itu. Dan saya ini hanya ibu rumah tangga yang punya usaha gitu. Jadi mungkin jauh dari sana. Kemudian saya menemukan celah, ternyata saya bisa masuk dari jalur akademisi. Di Garut waktu itu ada Fakultas Kewirausahaan, Pak, di Universitas Garut yang mana membutuhkan mentor-mentor atau dosen-dosen tamu, sehingga disitulah panggung pertama saya sebagai seorang pembicara berbagi pengalaman. Dan dari sana saya berkenalan dengan beberapa orang, termasuk ikut program-program pemerintahan yang akhirnya saya menjadi paham dan saya menemukan semacam promotor yang bisa membawa saya ke kancah pilkada ini dan bisa membaca potensi saya. Anak muda ini kalau membuat tagline milenial untuk perubahan, maka harus melawan status quo. Artinya jangan bersama incumbent, harus membuat perlawanan, dan jika ingin melawan incumbent, maka head to head adalah strategi utamanya. Namun tidak semua orang menerima kehadiran perempuan dalam politik dengan mudah. Banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari stereotip hingga keraguan akan kemampuan perempuan untuk memimpin. Saya baru masuk bursa bakal calon gitu, itu baru bursa. Komennya di media sosial adalah, nggak mungkin perempuan bisa, perempuan nggak akan mampu. Kalau belum bisa ramah perempuan, saya kira kalau dalam kacamata umum, karena belum ada yang membuktikan. Belum ada teladan yang bisa di-capture oleh masyarakat bahwa perempuan mampu. Mungkin kalau di Jawa Timur, Ibu Hovifah sudah duluan membuktikan, Ibu Risma gitu ya, Bu Atalia di Jawa Barat. Tapi kalau misalnya di Garut, belum ada tokoh perempuan yang bisa dijadikan benchmarking oleh masyarakat bahwa perempuan ini mampu. Di Garut ini kultur organisasi keagamaannya masih tinggi. Di situ mungkin santer ya, berkembang isu, ya dari itu juga sumbernya pasti dari ayat Al-Quran, bahwa wanita itu tidak boleh memimpin, tidak boleh dijadikan pemimpin, dan mungkin secara biologis juga kadang-kadang ketidaksetimbangan hormon yang membuat wanita ini menjadi sulit untuk menjadi stabil, menjadi individu yang stabil. Tapi kalau kita kembalikan, Pak, kepada hakikat pemerintahan, itu kan ada sekumpulan orang yang memanage kebijakan, memanage personalia gitu. Jadi ini bukan kerajaan. Yang saya pikir perempuan di sini posisinya bukan memimpin secara absolut, tapi perempuan di sini menjadi satu dari sekian bagian manajemen itu. Yang itu tidak beda dengan bagaimana manajer bank, bagaimana manajer korporat, tapi ini hanya di birokrat gitu. Jadi saya pikir itu yang akhirnya menjadi obat bagi saya ketika masuk ke sini untuk berkomunikasi dengan para alim ulama. Memimpin di Garut bukan memimpin menjadi raja, bukan menjadi sultan, tapi memimpin di sini menjadi orang yang mampu mengorganisir birokrat, ya manajer. Sebagai calon pemimpin, Putri memiliki visi yang jelas tentang bagaimana memberdayakan masyarakat Garut, terutama dalam aspek ekonomi, kebijakan publik, dan pemberdayaan perempuan. Kita ngomongin seorang entrepreneur, pebisnis, itu kan waktu bekerjanya ditentukan oleh diri sendiri, arah kerjanya ditentukan oleh diri sendiri, sehingga kita terbiasa dengan yang namanya sebuah tantangan. Seperti istilahnya kita jalan tanpa peta, gitu kan.
kita harus terbiasa punya mental pejuang, mental bisa memanage apapun dengan baik. Dan sepertinya bukan pebisnis itu harus jadi politisi untuk melancarkan bisnisnya. Justru visi saya bukan itu. Saya ingin menjadi pemimpin daerah, saya ingin menjadi eksekutif. Bisa nggak jadi bupati tapi nggak masuk parpol? Karena saya nggak mau jadi politisi, tapi saya pingin jadi bupati. Nah, maka dari itu, kalau kita tarik mundur tentang apa yang menjadi passion saya tetap harus menyelami dunia politik ini, gitu. Tapi perlu digarisbawahi, bukan untuk melancarkan bisnis. Tapi kalau di diri saya full karena saya ingin punya kontribusi lebih, ingin mengaktualisasikan diri menjadi seorang bupati. Di tengah persaingan politik yang semakin ketat, Putri tidak hanya berusaha mematahkan status quo, tetapi juga membawa ide-ide baru untuk membangun Garut sebagai kota yang lebih baik. Pengangguran di Garut banyak, yaitu mungkin dari usia-usia milenial ini yang setelah kuliah, mereka belum punya wadah atau dari dulunya tidak terwadahi untuk bisa menjadi orang produktif, yang akhirnya berujung pada pengangguran. Jadi milenial ini, mereka-mereka yang baru lulus misalnya, banyak end up as a pengangguran. Ternyata Garut itu udah duluan Pak, bonus demografinya yang sekarang ini lagi bergerak. Jadi usia produktif ini banyak sekali. Tapi sayangnya mental wirausahanya belum banyak. Jadi mentalnya hanya cari kerja. Nah, itu yang kita pingin switch ya. Kita pingin shifting mereka-mereka yang merasa aku harus jadi pegawai, aku harus dapat kerja, menjadi kita balik, aku harus bisa menjadi penyedia kerja untuk teman-temanku, untuk orang lain. Rasanya sekarang sudah waktunya pemerintah punya kebijakan yang lebih berpihak pada UMKM. Kemudahan pinjaman ya, apakah ada program khusus milenial, apakah ada program inkubasi, apakah ada satu rumah yang menjadi youth center gitu ya. Jangan sampai gedung dibuat gedung tapi nggak jadi apa-apa. Bisa nggak sih dalam situ ada rumah produksi bersama, dan bahkan ada rekan saya yang sudah menjadikan pabriknya sebagai rumah produksi bersama. Itu kan mempermudah Pak. Keterlibatan pemerintah ini belum menyeluruh, karena satu-satunya bisa menolong masyarakat ya pemerintah. Jadi ini ada pengusaha di sini yang mau bantu, ini ada masyarakat yang butuh bantuan. Kan nggak mungkin mereka bisa connect tanpa ada mediator. Nah, pemerintah tuh harusnya di situ menjadi jembatan. Taruhlah mereka nggak bisa provide dana dari APBD karena terlalu kecil, tapi kan mereka bisa ambil CSR, bisa kerjasama begitu. Itu yang saya pikir sekarang harusnya pembangunannya lebih ke arah penyejahteraan UMKM plus bagaimana potensi pariwisata bisa dimaksimalkan sehingga kunjungan ke Garut itu lebih besar. City brandingnya Garut Pak, sebagai apa gitu ya? Mau dibalikan lagi sebagai kota intan atau kota santri, itu harus dikaji. Saat ini kan kalau Bapak lihat geografisnya, mappingnya, Garut itu bukan perlintasan. Garut ini kan di selatan ya Pak ya, tapi dia dari tengah ke selatan, yang mana kalau misalnya kita bandingkan itu 4 kabupaten Pak harusnya. Kalau misalnya kita ngomongin selatan itu udah jauh banget, Garut Selatan itu jauh dari pusat pemerintahan sehingga pembangunannya kecil, tertinggal lah, banyak yang tertinggal, dan bukan merupakan perlewatan semacam Cirebon gitu yang kelewatan dan bisa ramai, atau Tasik yang dekat. Garut ini harus sengaja ke Garut, sehingga kita harus membuat narasi yang bisa menguatkan orang untuk fix saya mau datang ke Garut. Perjalanan Putri Karlina adalah gambaran bagaimana seorang perempuan muda yang berawal dari dunia bisnis dan akademis akhirnya memutuskan terjun ke politik. Dengan latar belakang sebagai dokter gigi, pebisnis, dan pemimpin di organisasi mahasiswa, Putri melihat adanya celah untuk ikut andil dalam kebijakan daerah. Bukan untuk kepentingan bisnis, melainkan untuk membawa perubahan. Ambisi Putri untuk memajukan Garut tak lepas dari pengalamannya menghadapi tantangan sebagai wirausaha lokal. Ia berharap keterlibatan perempuan dan anak muda bisa memberi warna baru dalam kepemimpinan daerah. Apakah langkah ini akan berhasil? Waktu yang akan menjawabnya.